Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Napoleon Nur Rahmat dari Universitas Hafsawati Genggong, program studi S1 Keperawatan. Di sini saya mengampu mata kuliah keperawatan gerontik terutama mulai dari keperawatan komunitas, keperawatan gerontik, dan keperawatan keluarga. Yang ingin saya sampaikan pada micro teaching pada kesempatan kali ini adalah pada mata kuliah keperawatan gerontik, yang mana tujuan mata kuliah ini membahas tentang konsep lansia dan kapasitasnya, permasalahannya, dan dengan asuhan keperawatan dalam rentan sehat sampai dengan sakit. Lingkup asuhan keperawatan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, pemeliharaan, dan pemulihan kesehatan keperawatan gerontik. Capaian yang nanti diharapkan kepada mahasiswa juga adalah mampu bertanggung gugat terhadap praktek profesi, meliputi kemampuan menerima, tanggung gugat, serta keputusan profesional, dan lain sebagainya. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dan prinsip etis, bersikap menghormati privasi pada klien, bekerja di bidangnya, mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam memberikan asuhan keperawatan, mampu memahami, mendiagnosa, merencanakan evaluasi berbagai kondisi kritis pada klien dengan siklus hidup manusia, terutama pada lansia, mampu memberikan asuhan keperawatan di area spesialisasi keperawatan gerontik dengan delegasi dari nurse spesialis. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu menjelaskan konsep keperawatan usia lanjut, mampu berkomunikasi secara efektif, mampu menerapkan proses keperawatan lansia di masyarakat atau di panti atau di pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat, menganalisis kasus yang berkaitan dengan etik, hukum, dan keperawatan usia lanjut, mengaplikasikan asuhan keperawatan individu, kelompok lansia, melalui pengkajian diagnosis, perencanaan, tindakan evaluasi, dan dokumentasi. Itu adalah rencana pembelajaran pada keperawatan gerontik yang akan kita micro teachingkan. Salah satunya nanti adalah konsep sehat sakit atau penyuluhan atau pencegahan terhadap lansia dengan permasalahan hipertensi, diabetes mellitus, dan asam urat. Terima kasih, saya Napoleon Nur Rahmat dari Universitas Hafsawati Genggong. Mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita membaca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Pada pagi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan lansia, terutama pada kasus hipertensi, diabetes mellitus, dan asam urat. Jadi dalam proses pengkajian keperawatan lansia, di situ ada banyak sekali kasus-kasus yang harus kita ketahui dan cara penanganan yang akan kita lakukan kepada si lansia. Karena perbedaan pelaksanaan atau penanganan asuhan keperawatan kepada lansia itu berbeda dengan melakukan asuhan keperawatan pada kasus-kasus medical atau keperawatan gawat darurat. Karena kalau di keperawatan medical dan keperawatan darurat itu kebanyakan berada di rumah sakit. Tapi untuk keperawatan komunitas keluarga dan gerontik, terutama khususnya pada gerontik, itu melakukannya pada asuhan keperawatan yang dilakukan di rumah. Tidak harus lansia tersebut sakit, tetapi kebanyakan lansia-lansia itu sudah juga pasti akan mempunyai penyakit-penyakit bawaan yang akan dikeluhkan oleh lansia. Jadi pada kesempatan pagi kali ini, contoh pada asuhan keperawatan yang akan kita praktekkan atau kita lakukan pengkajian adalah pada kasus hipertensi, diabetes mellitus, dan
asam urat. Baik. Untuk yang pertama, nanti kita akan melakukan pada kasus hipertensi terlebih dahulu. Di sini pendahuluannya mengapa hipertensi itu penting untuk lansia? Karena penyakit-penyakit hipertensi itu adalah penyakit yang gampang sekali dialami oleh semua orang. Kenapa semua orang dan kenapa lansia? Kalau lansia karena yang pertama adalah penurunan fungsi dari organ tubuh si lansia tersebut. Penurunan fungsi organ tubuh akan memicu atau tidak bisanya menetralisir makanan-makanan yang masuk atau penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Hipertensi adalah penyakit yang paling gampang karena permasalahannya ada pada konsumsi garam yang berlebih. Asin-asin gitu biasanya. Di situ silent killer ya, hipertensi itu merupakan silent killer atau global yang sering tanpa gejala awal merusak organ vital secara progresif, secara demografi atau secara wilayah. Di situ populasi lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 50 juta jiwa pada tahun 2045, meningkatkan beban penyakit kronis. Relevansinya adalah masalah kesehatan kronis pada lansia membutuhkan manajemen khusus dan terpadu. Nanti di situ kita akan membahas bagaimana cara melakukan edukasi, melakukan preventif atau pencegahan kepada si lansia tersebut. Kemudian memahami hipertensi geriatri, definisinya di situ adalah tekanan darah sistol biasanya lebih dari 140. Kemudian diastolnya di bawah 90 atau di atas 90. Penentuan diagnosis diperlukan untuk pengukuran penting. Prevalensinya sama seperti sebelumnya adalah usia lansia yang semakin lama semakin banyak. Hipertensi sistolik atau terisolasi atau ISH sangat umum terjadi pada lansia. 70% kasus hipertensi akibat kekuatan arteri besar yang meningkat seiring dengan usia lanjutnya. Patofisiologisnya adalah perubahan struktur dan fungsional pembuluh darah elastis menurun dan sistem saraf otonom akibat penuaannya. Begitu. Kemudian slide selanjutnya adalah perubahan fisiologis dan faktor resiko pada lansia. Jadi karena fungsi penurunan organ lansia itu semakin lama semakin berkurang, penyakitnya juga akan semakin gampang untuk masuk ke dalam tubuh. Perubahan fisiologis dan faktor resiko pada lansia itu dipengaruhi oleh 4 macam atau 4 sebab. Yang pertama adalah kekakuan. Jadi arterinya itu sudah tidak elastis. Arteri itu apa? Arteri itu adalah pembuluh darah arteri yang besar, yang kecil. Pembuluh darah arteri yang mengalir secara cepat gitu. Biasanya kan kalau pembuluh darah vena itu kan ngalirnya pelan ya kalau kena tusuk. Kalau itu lebih cepat nanti. Kemudian yang kedua adalah sensitivitas garam. Ginjal lansia kurang efisien mengeluarkan natrium, meningkatkan retensi cairan dan volume darah yang masuk. Kemudian yang ketiga adalah baroreseptor. Ini adalah perubahan posisi melambat, meningkatkan resiko hipertensi, ortostatik, dan kemudian jatuh. Faktor resikonya pasti yang pertama itu lansia juga merupakan suatu penyakit yang genetik dan bawaan ya, genetik atau bawaan. Kemudian obesitas, IMT itu adalah indeks massa tubuh lebih dari 25 kg per meter persegi. Kalau dalam anggota tubuh. Kalau IMT penghitungan lainnya kan BB dikurangi tinggi badan dikurangi berat badan, itu adalah berat badan ideal biasanya untuk pengukuran berat badan. Kemudian diet natrium lebih dari 2.300 mg per hari, kurangnya aktivitas, komorbiditas seperti DM. Komorbiditas ini adalah penyebab lain dari faktor beresiko. Faktor penyebabnya yaitu adalah salah satunya adalah diabetes mellitus. Hipertensi dan diabetes mellitus itu biasanya koneksi berkaitan satu sama lain, sehingga penyakit hipertensi kebanyakan mengalami penyakit gula juga, gitu ya. Kemudian nih manifestasi klinis dan diagnosa. Di situ menunjukkan gambaran ini menunjukkan tekanan darah. Jadi dikatakan lansia itu menurut WHO sekitar usia
45 tahun ke atas itu sudah lansia awal. Kemudian lansia tengah dan lansia akhir. Kemudian yang keempat adalah lansia sekali atau very old, di atas 75 tahun. Apakah usia lansia sekarang ada yang sejauh itu sampai 75 tahun? Di keluarga kalian ada? Ada. Apakah kalian bisa mencapai 75 tahun nanti? Tidak tahu. Yang perlu dikaji nanti kebiasaan lansia, baik itu mulai kebiasaan sehari-hari, aktivitas kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Itu perlu dikaji dengan teliti dan bisa dicontoh. Karena kenapa? Berdasarkan data usia rata-rata orang meninggal itu sekarang tidak lebih dari 65 tahun. Hanya sebagian kecil sekali usia lansia yang sampai usianya di atas 75 atau 65 tahun ke atas. Biasanya dalam pengkajian lansia nanti yang harus kita lakukan kebiasaan makan. Itu yang kita harus kaji. Kebiasaan minum, kebiasaan aktivitas, kemudian kebiasaan dalam bermasyarakat. Nah, kalau di medical itu kan hanya sebatas penyakitnya apa, penyebabnya apa, kan hanya sebatas itu. Kalau di keperawatan komunitas lansia dan gerontik yang dikaji adalah individunya beserta orang yang ada di sekitar lansia tersebut. Di keluarga juga begitu. Keluarga kita kaji, sekitar keluarga juga kita kaji. Perbedaannya itu antara keperawatan medikal dan keperawatan komunitas lansia dan gerontik. Pengkajian keperawatan yang holistik nanti kita harus sama ya, kita harus melakukan pengkajian riwayat penyakitnya terlebih dahulu, gaya hidup yang poin nomor 2, poin nomor 3 adalah pemeriksaan fisik, baik itu pemeriksaan tekanan darah, jantung, dan paru, ginjal, dan mata, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah penilaian fungsional, aktivitas sehari-hari atau ADL, instrumen ADL, apa saja faktor pendukung dari ADL yang muncul, kemudian dan resiko jatuh untuk mengidentifikasi kebutuhan dan dukungan. Yang kelima adalah dukungan keluarga, kondisi emosional, depresi, kecemasan, serta tingkat pengetahuan tentang penyakit dan manajemennya. Slide selanjutnya. Intervensi keperawatan non-farmakologis, kita harus lebih mengedepankan terlebih dahulu untuk intervensi keperawatan yang non-farmakologis. Kenapa kita harus lebih mementingkan non-farmakologi daripada farmakologi? Yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Kenapa harus lebih mementingkan non-farmakologi daripada farmakologi kepada pasien-pasien lansia? Kata kuncinya adalah penurunan fungsi organ tubuh. Penurunan fungsi organ tubuh, obat itu kan dimasukkan kan benda asing, salah satu penyakit bisa dikatakan. Kalau contoh makan obat atau minum obat tapi ginjalnya mengalami masalah, proses pemecahan atau pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi itu akan susah. Jadi akan berputar terus di dalam tubuh. Maka dari itu non-farmakologi sangat dipentingkan, sangat didahulukan terlebih dahulu daripada yang farmakologi. Yang non-farmakologi contohnya edukasi DIDAS. Kurangi natrium, ini diet ya, diet jadi kurangi natrium per hari, tingkat kalium, kalsium, dan magnesium untuk diet yang seimbang. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2 yang bawah adalah manajemen stres. Teknik relaksasi, meditasi, dan hobi dapat menurunkan aktivasi simpatis dan tekanan darah. Relaksasi untuk para lansia itu biasanya duduk-duduk di depan sambil merenung, sambil minum teh dan minum kopi. Itu merupakan salah satu teknik relaksasinya lansia. Yang kedua biasanya jalan pagi, jalan ke sawah, jalan aja, lihat sawah, balik lagi, itu adalah teknik distraksi. Jadi kalau kalian mengajarkan kepada lansia tarik nafas dalam, kemudian keluarkan, bayangkan sesuatu, get imagery gitu ya, itu tidak akan efektif sama sekali. Karena biasanya teknis distraksi atau relaksasinya lansia itu arahnya kepada duduk, diam, merenung sambil berdoa. Biasanya begitu.
Jadi sebelum melakukan teknis distraksi relaksasi, kalian harus tahu kebiasaan-kebiasaan si lansia tersebut. Biasanya kalau diem ngapain, Mbah? Biasanya kalau diem apa sambil makan, apa sambil minum kopi terus diem atau sambil rokokan? Padahal rokok itu tidak boleh loh, Mbah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada lansia. Akhirnya biasanya lansianya akan menjawab, rokok itu juga merupakan salah satu cara saya melakukan distraksi atau relaksasi. Tapi bahasanya tidak akan begitu. Bahasanya dengan merokok saya lebih tenang, Nak. Biasanya begitu akhirnya jawabannya. Itu adalah jawaban-jawaban secara umum. Jadi kalian ketika ngomong sama lansia, pastikan bahasa juga diperhatikan. Jangan pakai bahasa intravenonya meningkat, Pak, nanti gini, jangan, tidak bisa. Ya, perhatikan itu ya. Kemudian aktivitas fisik, berjalan kaki 30 menit seminggu per minggu. Yoga ini tidak mungkin lansia melakukan yoga sampai berputar-putar, itu kan tidak mungkin juga. Kemudian tai chi untuk meningkatkan kesehatan adaptif. Yang penting melakukan aktivitas fisik. Kalau lansia kenapa sampai sekarang usia 60 tahun ke atas itu masih sehat? Karena aktivitas fisiknya sangat kuat. Pagi bangun subuh, sebelum subuh dia mandi, kemudian sholat subuh, baru nanti biasanya ke sawah, ke pasar, jualan dan sebagainya. Itu aktivitas fisik. Kalau kalian bangun subuh, masih kucek-kucek mata, tidur lagi, dibangunkan sama pengurus, baru bangun gitu ya? Enggak. Jadi habis sholat subuh, kenapa kok harus mandi di pagi hari? Secara teori, kalau lansia zaman dulu itu kan tidak mengetahui apa manfaat mandi di jam 3 hari. Tapi kalau sekarang kan sudah teknologi, media, kemudian buku-buku sudah banyak, manfaat-manfaat mandi di pagi hari itu kan sangat banyak, sangat bagus sekali. Apa manfaatnya? Menghindari pengeluaran diri, boleh salah satunya. Kenapa kok harus mandi di pagi hari? Karena itu meningkatkan hormon endorfin, hormon apa lagi? Kortison dan testosteron. Itu adalah peningkatan antibodi yang bisa dimunculkan di badan itu sendiri. Karena hormon-hormon tersebut fungsinya adalah untuk kebutuhan tubuh itu sendiri dan untuk keseimbangan di dalam tubuh sendiri. Maka dari itu lansia tidak tahu itu, waktu zaman dulu tidak tahu itu, tapi mereka melakukan dan manfaatnya kejadian sekarang. Contoh yang paling sering terjadi pada lansia juga untuk memperpanjang umur atau mencegah datangnya penyakit adalah belajar untuk mengikhlaskan. Kalian di pondok, basicnya pondok. Ikhlaskah kalian kalau misalkan rebutan pekarangan sama tetangga saudaranya? Nanti kalau lansia? Nih saudara nih, bapak sama kakaknya rebutan tanah satu petak atau rebutan sawah. Bisakah saya mengikhlaskan, ya kalau ambil kamu saja sudah sawahnya, bisakah begitu? Sekarang kalian mengatakan bisa begitu, tapi nanti saya yakin tidak bisa. Tapi sepengalaman saya selama melakukan pengkajian kepada lansia, dengan cara, tidak apa-apa sudah ambil, yang penting saya sehat, saya seger, saya waras. Itu lebih bisa meningkatkan derajat kesehatan si lansia tersebut. Karena stres, dia akan rendah, tidak stres, mengikhlaskan, mencoba, kalau bahasa Jawanya itu legowo, mengikhlaskan, itu biasanya. Kalian rebutan pulpen aja paling masih punya saya kan begitu ya, enggak. Nah, kemudian komplikasi yang akan terjadi nanti pada pasien-pasien hipertensi dan pencegahan. Kenapa ini harus dilakukan edukasi? Karena kalau ibarat kata kalau lansia zaman sekarang itu kalau tidak ditakut-takuti dia tidak akan takut. Misalkan nih contoh, dia dapat bantuan dari desa. Kalau tidak ikut posyandu nanti bantuannya diambil, pasti dia akan datang. Nah, kesempatan itulah bisa dilakukan untuk melakukan edukasi tentang penyakit-penyakit yang muncul pada lansia. Contoh komplikasinya akhirnya adalah penyakit jantung. Jadi kalau hipertensi itu penyakit jantung. Kemudian yang kedua adalah stroke. Baik, stroke itu adalah penyakit yang terjadi akibat tekanan intrakranial yang ada di dalam kepala atau di dalam otak. Tahu tekanan intrakranial? Kalian pernah mengalami tekanan intrakranial? Saya yakin, seyakin-yakinnya kalian pernah mengalami tapi tidak tahu. Contoh, ketika konstipasi.
Konstipasi tahu? Sembelit. Ketika mau BAB, tapi BAB-nya keras, biasanya kan sini itu terasa berat. Ngeden gitu. Ngeden gitu ya. Gitu. Nah, tekanan intrakranial biasanya sininya kepala itu terasa berat dan memerah. Itu tekanan intrakranial namanya. Jika kelemahan atau kekakuan ototnya kurang atau tidak elastis, itu bisa pecah. Ketika pecah, terjadilah stroke. Ada juga ketika stroke itu terjadi juga, itu salah satu kejadian stroke ya. Yang kedua adalah tersumbatnya pembuluh darah karena tidak teraliri otak tidak teraliri darah secara maksimal. Darah itu kan ada oksigennya. Ketika itu tidak teraliri, akhirnya otak tidak tersuplai oksigen dan dia akan mengalami kelumpuhan otot. Ketika yang kanan mengalami pecahnya pembuluh darah, ekstremitas yang kirilah yang akan terjadi kelumpuhan atau stroke. Kemudian yang ketiga adalah penyakit ginjal kronis. Hipertensi adalah penyebab utama gagal ginjal yang mengakibatkan kerusakan nefron progresif. Pencegahannya yang keempat adalah demensia vaskular, tekanan darah tinggi berkepanjangan meningkatkan resiko kognitif 60% dan demensia. Demensia itu adalah pelupa. Linglung. Makan sudah 3 kali bilang belum makan. Itu resiko lansia. Jadi kalau ada teman kalian yang makannya 4 kali berarti dia demensia. Kan biasanya makannya cuma 3 kali kan per hari. Ada yang sampai 1 kali per hari. Ya, berapa kali per hari? 3, 1 porsi. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya kasus geriatri yang dengan kasus diabetes mellitus, apakah terkait dengan kasus hipertensi ada pertanyaan dari kalian? Baik, silakan sebutkan nama. Baik, saya Ayah Rupiah, izin bertanya. Nah, kan kalau pasien geriatri itu susah untuk melakukan pengajian, lalu bagaimana tuh cara untuk membangun hubungan yang kooperatif antara geriatri dan perawat? Baik, ada yang bisa bantu jawab? Atau saya simpulkan dulu pertanyaannya. Jadi bagaimana cara melakukan atau membina hubungan saling percaya atau BHBS gitu ya. Bina hubungan saling percaya kepada perawat dan lansia. Jadi begitu. Jadi sebelum melakukan pengkajian utama, itu kita harus melakukan pre-pengkajian terlebih dahulu. Jadi sebelum tujuan utama kita akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi misalkan, kita harus melakukan komunikasi-komunikasi yang dikatakan tidak begitu penting terlebih dahulu. Contoh, kita datang memperkenalkan dengan komunikasi yang bagus, komunikasi terapeutik. Kemudian kita bertanya, paling tidak salah satunya mbah atau mbah laki, mbah perempuan, atau atau lebih suka dipanggil siapa, mbah kah, pak D kah, atau kakek atau nenek, itu kita harus pertanyakan dulu. Jadi ketika mereka menjawab, itu bisa kita lakukan panggilan dekat gitu bahasanya. Sama seperti kalian ya punya panggilan dekat gitu. Kemudian pertanyaan yang pertama yang biasa kita lakukan kepada lansia tersebut adalah bagaimana dulu kebiasaan hidup waktu muda. Suka ngapain, hobinya ngapa, itu pasti ada satu pertanyaan yang akan menjawab banyak hal yang tidak begitu penting, tapi kalian harus mendengarkan. Apakah boleh saya menyentuh lansia tersebut, Pak? Boleh, asalkan sesama jenis. Kalau beda jenis untuk menyentuh itu dirasa masih tabu ya kebanyakan orang. Jadi kalau sesama jenis, sentuhan ngobrol sambil menyentuh itu dianjurkan atau disarankan juga. Tentu dengan persetujuan si lansia tersebut. Baik gitu. Jadi harus melakukan komunikasi terlebih dahulu, kita tanya kebiasaannya sebelum melakukan pengkajian inti. Dianjurkan atau sebisa mungkin si lansia tersebut ada orang yang mendampingi, baik itu keluarganya atau orang yang tinggal bersama keluarga. Lansia biasanya tidak tinggal, kebanyakan ya kalau di daerah sini lansia itu tinggalnya sendiri atau di kamarnya di paling belakang sendiri atau di paling depan sendiri. Tapi kalau paling depan sendiri itu sangat kecil. Yang paling sering itu di belakang. Bah, ayo pindah ke depan. Tidak mau.
Karena saya sudah kadung enak tidur di belakang, deket sama kandang sapinya, kandang ayamnya. Biasanya lansia itu begitu. Cara melakukan komunikasinya ya kita harus ke belakang, kita ngobrol di situ, tempat di mana si lansia tersebut suka dan betah untuk tinggal di situ. Gitu, kurang lebihnya. Ada pertanyaan lain? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ayandini. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara melakukan edukasi yang efektif terhadap lansia tersebut, supaya edukasi tersebut tuh bisa diterima dengan maksimal dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi pertanyaannya itu nyambung dari pertanyaan dari pengkajian gitu ya. Jadi ketika setelah melakukan pengkajian sebelum melaksanakan edukasi itu apa saja yang bisa kita lakukan kepada lansia tersebut. Betul. Pertanyaannya nyambung. Jadi satu runtutan. Maka dari itu pengkajian yang harus atau edukasi yang sebelum dilakukan kepada lansia tersebut kita ajak anggota keluarganya. Kita mengajarkan misalkan hipertensi. Lansia tersebut kalau bisa masak sendiri itu masih enak. Masih bisa aktivitas masak, kemudian mandi sendiri, kemudian bersih-bersih sendiri itu masih gampang dalam melakukan edukasi. Yang susah itu ketika kita menemui lansia yang tidak bisa masak, tidak bisa tahu mana garam, mana gula. Yang masak itu kan pasti anggota keluarganya. Nah, ketika anggota keluarganya memasak, kita harus melakukan edukasi kepada anggota keluarganya terkait dengan bagaimana cara pencegahan hipertensi. Misalkan, kurangi garam, jangan yang asin-asin. Atau lagi kalau dia punya penyakit diabetes, jangan terlalu manis-manis. Atau kalau lansianya punya penyakit asam urat, jangan memberikan kacang-kacangan yang akan memicu asam urat, hipertensi, sama diabetesnya. Kurang lebih begitu. Jadi kita melakukan pengkajiannya kepada si lansia dan kepada si anggota keluarga yang ada di dalam situ. Itu edukasi. Selain edukasi juga kita bisa langsung melakukan intervensi. Contoh kalau hipertensi melakukan masase. Masase tahu ya? Dipijat. Baik itu biasanya bisa kita lakukan pijat di bagian ekstremitas bawah untuk merelaksasi pada si lansia tersebut. Sehingga ketika sudah relaksasi, hipertensinya akan turun. Dan pastikan juga sebelum mengukur tekanan darah pada pasien, itu pastikan kondisi pasien dalam kondisi yang tenang. Jangan ketika baru datang dari dapur, langsung duduk, langsung tensi, pasti tinggi tensinya. Jadi kondisikan untuk ngobrol dulu, setelah ngobrol baru kita lakukan, kita identifikasi apakah lansianya sudah tenang. Kalau sudah tenang baru kita melakukan tensi. Begitu? Baik, materinya selesai anak-anak. Kurang lebih dari materi keperawatan gerontik, terutama pada kasus hipertensi, diabetes mellitus, dan asam urat. Kurang lebih begitu ya. Jadi paling tidak nanti ketika penugasan dalam melakukan pengkajian keperawatan gerontik yang harus mencari lansia, satu kelompok cari lansia, satu kelompok cari lansia dengan kasus-kasus hipertensi, asam urat, dan diabetes. Itu kalian sudah tahu bagaimana teknik komunikasi, bagaimana teknik cara melakukan edukasi, bagaimana teknik cara melakukan intervensi agar tidak mengganggu atau tidak menyinggung kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di keluarga tersebut. Kurang lebihnya begitu. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Tidak ada. Sebelum saya tutup, mari kita baca wal asrih kembali sebagaimana yang sudah kita lakukan setiap hari di kampus untuk mengakhiri mata kuliah atau pembelajaran yang ada, sehingga kegiatan yang kita lakukan pada pagi kali ini dicatat sebagai amal ibadah kita dan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kedepannya. Mari kita membaca wal asrih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Tetap semangat, kalian adalah penerus perawat yang akan menggantikan saya juga ke depannya. Jangan sia-siakan kesempatan sudah berkuliah di Universitas Hafsawati sebagai tenaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.